Jika usia Anda sudah di atas 60 tahun, ada satu kebiasaan pribadi yang mungkin diam-diam sedang menghancurkan kesehatan Anda, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Masturbasi, sesuatu yang dianggap aman dan alami oleh sebagian besar pria, bisa menjadi berbahaya seiring bertambahnya usia. Bukan karena tindakannya itu sendiri, tetapi karena bagaimana tubuh Anda yang menua meresponsnya. Apa yang dulu terasa normal di usia 30 kemaan atau 40 kemaan kini bisa jadi perlahan-lahan merusak prostat Anda, melemahkan ereksi dan menguras energi Anda dengan cara yang bahkan tidak Anda sadari. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis urologi dan kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun merawat pasien pria lanjut usia. Saya telah menghabiskan puluhan tahun membantu para pria melindungi vitalitas mereka pulih dari disfungsi seksual dan menjaga kualitas hidup mereka jauh setelah masa pensiun. Dan saya telah melihat langsung konsekuensinya ketika kebiasaan-kebiasaan tersembunyi ini tidak terkendali. Kebanyakan pria berasumsi bahwa jika terasa nikmat pastilah tidak berbahaya. Tapi inilah kebenarannya, bukan tindakan masturbasinya yang berisiko, tetapi cara Anda melakukannya. Teknik, frekuensi, dan pemicu tertentu dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang gejalanya tidak akan muncul sampai semuanya terlambat. Di video dari channel Hidup Bahagia di Masa Tua ini, saya akan mengungkap 4 kesalahan masturbasi paling berbahaya yang dilakukan pria di atas 60 tahun dan cara menghindarinya. Dan kesalahan keempat ini adalah kesalahan yang bahkan mungkin belum pernah diperingatkan oleh dokter Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda serius ingin melindungi kesehatan dan tetap kuat setelah usia 60, pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran penting yang dibuat khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih baik mendukung perjalanan Anda menuju kesehatan yang lebih baik. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama dan paling umum yang banyak dilakukan pria lanjut usia tanpa disadari: memaksakan ereksi atau terburu-buru mencapai klimaks bahkan ketika tubuh dengan jelas memberi sinyal bahwa ia membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kesalahan pertama: mengabaikan kualitas ereksi dan memaksakan ejakulasi. Saya sudah melihat ini lebih sering dari yang bisa saya hitung. Seorang pria lanjut usia duduk di hadapan saya, frustrasi, bingung, dan bahkan malu. Dia berkata, "Dok, dulu baik-baik saja. Sekarang saya harus berusaha lebih keras. Saya memaksakannya hanya untuk merasakan sesuatu." Dia tidak menyadarinya, tetapi dia sedang menggambarkan kesalahan sunyi pertama yang bisa merusak kesehatan seksualnya dengan cara yang mungkin tidak bisa diperbaiki. Ketika Anda mencapai usia 60 komaan, tubuh Anda mulai berubah dengan cara yang halus namun penting. Aliran darah menurun, sensitivitas saraf bergeser, dan fluktuasi hormon membuat seluruh proses respons seksual menjadi lebih lambat dan lebih rapuh. Tetapi banyak pria tidak menyesuaikan diri. Mereka mencoba bermasturbasi dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di usia 30 atau 40, genggaman erat, gerakan cepat, dan dorongan putus asa untuk orgasme. Dan ketika rasanya tidak sama, mereka mendorong lebih keras lagi, baik secara fisik maupun emosional. Kenyataannya ini bisa sangat berbahaya. Memaksakan klimaks ketika tubuh Anda belum siap dapat menyebabkan robekan mikro pada jaringan penis, mengiritasi uretra, dan menegangkan otot-otot di sekitar panggul. Lebih buruk lagi, hal ini memberikan tekanan yang tidak perlu pada prostat yang menjadi lebih rapuh seiring bertambahnya usia. Saya punya pasien yang mengalami rasa tidak nyaman di selangkangan yang berkepanjangan, berkurangnya kepekaan atau peradangan kronis tanpa pernah menghubungkannya kembali dengan cara mereka bermasturbasi. Kerusakannya tidak dramatis atau langsung terasa. Kerusakannya lambat, senyap, dan terakumulasi dari waktu ke waktu. Tapi yang membuat kesalahan ini begitu berbahaya adalah betapa tak terlihatnya ia. Anda tidak berdarah, Anda tidak memar. Anda hanya perlahan-lahan mulai merasa berkurang. Semakin sedikit gairah, semakin sedikit sensasi, semakin sedikit kepercayaan diri, dan akhirnya Anda mendorong lebih keras lagi dan lagi sampai tubuh Anda tidak bisa mengikutinya. Saat itulah masalah yang lebih dalam muncul, seperti disfungsi ereksi, pembengkakan prostat, atau bahkan masalah buang air kecil yang mengganggu tidur dan kemandirian Anda. Jika semua ini terasa akrab, ketahuilah ini bukan salah Anda dan Anda tidak sendirian. Sebagian besar pria tidak pernah diajari bahwa setelah usia 60 aktivitas seksual perlu didekati dengan kehati-hatian, kehadiran, dan rasa hormat terhadap ritme baru tubuh. Anda tidak melakukannya dengan salah, Anda hanya perlu melakukannya dengan cara yang berbeda. Alih-alih memaksa tubuh Anda untuk merespons, belajarlah untuk mendengarkannya. Gunakan gerakan yang lebih lambat dan penuh kesadaran. Fokus pada sensasi, bukan hanya ejakulasi.
biarkan gairah terbangun secara alami tanpa tekanan. Dan yang terpenting perlakukan tubuh Anda bukan sebagai mesin yang harus diperbaiki, tetapi sebagai bagian dari diri Anda yang harus dipahami. Karena ketika Anda akhirnya berhenti mendorong dan mulai memperhatikan segalanya mulai berubah. Dan itu membawa kita pada kesalahan berikutnya yang tidak hanya memengaruhi tubuh Anda tetapi juga mengubah struktur otak Anda dengan cara yang dapat menyabotase hubungan nyata dan kenikmatan yang langgeng. Kesalahan kedua menggunakan pornografi sebagai satu-satunya stimulus. Saya masih ingat raut wajah seorang pasien ketika saya bertanya tentang kebiasaannya. Usianya 67 tahun berpendidikan baik dan mencoba memahami mengapa hasratnya untuk keintiman yang nyata telah lenyap. Dia berkata, "Dok, saya tidak merasakan apa-apa lagi kecuali jika saya menonton sesuatu secara online. Dan bahkan saat itu pun rasanya tidak seperti dulu lagi." Pengakuan lirih itu yang diucapkan dengan campuran kebingungan dan rasa malu adalah sesuatu yang telah saya dengar dari banyak pria lanjut usia. Dan itu sering menunjuk pada salah satu kebiasaan yang paling diabaikan tetapi merusak setelah usia 60 menggunakan pornografi sebagai satu-satunya sumber rangsangan seksual Anda. Pada tahap kehidupan ini otak Anda tidak memproses rangsangan dengan cara yang sama seperti dulu. Konten berkecepatan tinggi dan berintensitas tinggi merangsang pusat penghargaan di otak secara berlebihan membanjirinya dengan dopamin dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh keintiman di dunia nyata. Seiring waktu sistem saraf Anda beradaptasi, ia menjadi tidak peka desensitisasi. Apa yang dulu memberi Anda kenikmatan sekarang terasa hambar. Apa yang dulu menggairahkan Anda sekarang hampir tidak mendapatkan respons. Anda mulai mengejar konten yang lebih ekstrim, sesi yang lebih lama, penggunaan yang lebih sering dan sementara itu kemampuan alami otak Anda untuk menikmati sentuhan koneksi dan gairah mulai memudar. Ini bukan tentang moralitas, ini tentang biologi. Penggunaan pornografi yang berlebihan di usia yang lebih tua secara diam-diam mengikis vitalitas seksual Anda. Ini mengubah sistem penghargaan Anda, membuatnya lebih sulit untuk merespons pasangan Anda, lebih sulit menemukan kepuasan dalam sentuhan fisik dan lebih sulit merasakan kedekatan yang diberikan oleh keintiman sejati. Anda mungkin mulai merasa lebih terisolasi, terputus secara emosional, bahkan depresi dan tidak mengerti mengapa kerusakan yang lebih dalam bersifat emosional sama seperti fisik. Saya pernah mendapati pria menangis sambil mengatakan bahwa mereka tidak lagi merasa seperti diri mereka sendiri. Mereka merindukan hari-hari ketika hasrat datang secara alami, ketika mereka bisa menikmati momen kedekatan tanpa memerlukan layar. Bagian yang paling menyedihkan adalah banyak dari mereka tidak pernah tahu bahwa kebiasaan yang dilakukan secara pribadi ini dapat memiliki konsekuensi publik yang begitu besar dalam hubungan mereka, kepercayaan diri mereka dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Tapi belum terlambat untuk berubah. Otak Anda sangat mudah beradaptasi bahkan setelah usia 60. Dengan waktu dan niat Anda dapat melatih kembali pikiran Anda untuk merespons koneksi di dunia nyata. Mulailah dengan mengurangi penggunaan layar, gunakan ingatan fantasi, atau bahkan membaca untuk membangkitkan kembali dunia batin Anda. Anda akan takjub melihat betapa banyak kehidupan yang kembali ketika Anda berhenti mematikannya. Dan saat kita melihat lebih dalam, ada kesalahan lain yang sama sunyinya tetapi bahkan lebih menguras tenaga secara fisik. Faktanya ini mungkin menjadi alasan mengapa beberapa pria bangun dengan perasaan lelah, kehilangan minat dalam hidup dan tidak tahu mengapa energi mereka terus memudar. Kesalahan ketiga, masturbasi terlalu sering untuk usia dan tingkat energi Anda. Pasien itu duduk diam sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Mungkinkah saya melakukannya terlalu sering, Dok?" Usianya 71 tahun dalam kondisi kesehatan yang cukup baik tetapi terus-menerus lelah, mudah marah dan tidak bisa fokus. Tidurnya memburuk dan motivasinya untuk melakukan hal-hal yang pernah ia nikmati, berkebun, bersepeda, bahkan bersosialisasi semakin memudar. Dia pikir itu mungkin karena usia, tetapi setelah menggali lebih dalam kami menemukan sesuatu yang lain. Dia bermasturbasi hampir setiap hari, terkadang lebih dari sekali sehari, berpikir itu membantunya rileks. Kenyataannya itu diam-diam menguras tenaganya. Ada gagasan yang dibawa banyak pria sepanjang hidup bahwa ejakulasi selalu sehat selalu merupakan pelepasan. Dan meskipun itu mungkin sebagian besar benar di usia 30-an atau 40-an, tubuh Anda setelah usia 60 bermain dengan aturan yang berbeda. Pemulihan hormonal Anda melambat. Sistem saraf Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Dan energi Anda yang dulu mudah diisi ulang menjadi sumber daya yang lebih berharga. Ejakulasi yang sering, terutama ketika Anda lelah, bosan, atau stres, tidak menenangkan tubuh. Sebaliknya itu mengurasnya dan biayanya terus bertambah.
Yang paling berbahaya adalah betapa sunyinya kesalahan ini terjadi. Anda tidak menyadarinya setelah 1 kali atau bahkan 5 kali, tetapi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan Anda mungkin mulai bangun dengan perasaan pusing dan lesu. Semangat Anda memudar, suasana hati Anda menurun dan Anda menyalahkannya pada penuaan. Kenyataannya tubuh Anda memberi sinyal bahwa ia perlu lebih banyak menghemat, bukan lebih banyak mengeluarkan. Bermasturbasi terlalu sering ketika sistem Anda sudah terbebani dapat menyebabkan penurunan testosteron, siklus tidur yang terganggu, dan bahkan ketegangan pada prostat Anda yang berkontribusi pada urgensi buang air kecil dan sering terbangun di malam hari. Saya tidak mengatakan Anda harus berhenti sama sekali. Faktanya tingkat ekspresi seksual tertentu itu sehat di usia berapapun, tetapi harus selaras dengan ritme tubuh Anda saat ini. Di mana dulu Anda bisa pulih dalam hitungan jam, sekarang Anda mungkin membutuhkan berhari-hari. Kuncinya adalah mendengarkan, bukan mendorong. Bagi sebagian orang, mengurangi frekuensi menjadi 1 atau 2 kali seminggu membawa peningkatan energi, kejernihan pikiran, dan keseimbangan emosional yang nyata. Yang lain mengeksplorasi bentuk-bentuk stimulasi yang tidak selalu berakhir dengan ejakulasi, memberi mereka koneksi tanpa kelelahan. Ketika Anda berhenti memperlakukan tubuh Anda seperti mesin dan mulai memperlakukannya seperti pasangan yang bijaksana dan responsif, segalanya berubah. Anda mendapatkan kembali kekuatan bukan dengan melakukan lebih banyak, tetapi dengan melakukan lebih sedikit dengan lebih banyak perhatian. Tetapi jika kesalahan ini menguras tubuh Anda, kesalahan berikutnya menargetkan sesuatu yang bahkan lebih rentan, prostat Anda. Dan yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa cara Anda merawat kelenjar kecil ini selama dan setelah masturbasi dapat membentuk kenyamanan Anda, kontrol kandung kemih Anda, dan kesehatan jangka panjang Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Kesalahan keempat, mengabaikan kesehatan prostat saat melakukan masturbasi. Saya tidak akan pernah melupakan pasien yang datang kepada saya dengan keluhan yang halus. Tidak ada yang tajam atau tiba-tiba, hanya rasa tertekan yang mengganggu setelah klimaks dan perasaan seperti dia tidak pernah benar-benar lega. Usianya 68 tahun, aktif, relatif sehat, tetapi tidak nyaman dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Awalnya dia tidak menghubungkannya dengan kebiasaan solonya. Saya selalu melakukannya dengan cara ini, katanya. Dan itulah yang membuat kesalahan ini begitu berbahaya. Itu sunyi, akrab, dan perlahan-lahan merusak salah satu bagian tubuhnya yang paling sensitif, prostatnya. Setelah usia 60, prostat menjadi lebih rentan. Ini adalah kelenjar kecil, tetapi perannya dalam kesehatan pria sangat besar. Selama masturbasi, terutama jika dilakukan sambil duduk dalam posisi membungkuk atau memberikan tekanan pada perineum, area antara skrotum dan anus, prostat bisa menjadi meradang atau teriritasi tanpa Anda sadari. Tambahkan kebiasaan melewatkan buang air kecil pasca ejakulasi, sesuatu yang diabaikan banyak pria, dan Anda memiliki kombinasi sempurna untuk peradangan yang berkepanjangan, ketidaknyamanan, atau bahkan prostatitis kronis. Bahayanya di sini bukan hanya rasa sakit sesekali. Ini adalah penumpukan. Seiring waktu, tekanan diam-diam ini dapat mengganggu kontrol kandung kemih, menyebabkan urgensi aliran lemah, atau lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Anda mungkin merasakan sensasi terbakar saat buang air kecil, rasa berat di area panggul, atau perasaan tegang umum yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun kebanyakan pria tidak berpikir untuk melacak gejala-gejala ini kembali ke cara mereka menyentuh diri sendiri. Mereka menyalahkan usia, pola makan, atau hanya berasumsi itu adalah bagian dari menjadi tua. Tapi bukan. Anda memiliki lebih banyak kendali daripada yang Anda kira. Perubahan kecil seperti buang air kecil setelah klimaks untuk membersihkan uretra, menyesuaikan posisi Anda untuk mengurangi tekanan, dan lebih sadar tentang seberapa sering dan seberapa kuat Anda menstimulasi diri dapat membuat perbedaan besar. Melindungi prostat Anda bukan hanya tentang mencegah penyakit. Ini tentang menjaga kenyamanan, kepercayaan diri, dan kontrol dalam kehidupan sehari-hari Anda. Saya telah melihat pria berusia 70-an mendapatkan kembali kedamaian dalam tubuh mereka hanya dengan belajar merawat prostat mereka dengan sedikit lebih banyak perhatian. Itu tidak memerlukan obat atau perubahan radikal, hanya kesadaran dan kemauan untuk beradaptasi. Dan sekarang, setelah Anda memahami bagaimana keempat kebiasaan sunyi ini dapat menggerogoti kesehatan Anda, inilah saatnya untuk menyatukan semuanya. Karena mengetahui kesalahannya adalah satu hal, tetapi belajar bagaimana membangun kembali kekuatan, kepekaan, dan kepuasan setelah usia 60, disitulah transformasi sesungguhnya dimulai. Mari kita bicara tentang apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Musik berubah menjadi lebih positif dan memberi harapan. Kesimpulan, jika Anda telah menyimak sampai sejauh ini, saya ingin mengatakan sesuatu secara langsung dari hati. Anda tidak rusak.
Anda tidak tertinggal. Anda tidak sendirian. Perubahan yang mungkin Anda perhatikan dalam tubuh Anda, respons yang lebih lambat, energi yang lebih rendah, ketidaknyamanan yang diam-diam bukanlah tanda-tanda kelemahan. Itu adalah sinyal. Tubuh Anda sedang berbicara kepada Anda. Dan sudah terlalu lama kita diajarkan untuk mengabaikan sinyal-sinyal itu untuk terus melakukan hal-hal seperti yang selalu kita lakukan. Tetapi setelah usia 60, rutinitas lama yang sama itu bisa diam-diam mulai bekerja melawan Anda. Anda sekarang telah melihat 4 kesalahan paling umum yang dilakukan pria lanjut usia dalam hal masturbasi. Pertama, memaksakan ejakulasi tanpa ereksi yang kuat mungkin tampak seperti jalan pintas yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya itu adalah penghinaan berulang terhadap jaringan yang membutuhkan kelembutan dan perhatian. Kedua, mengandalkan pornografi sebagai satu-satunya sumber gairah diam-diam mengubah otak Anda, menungkulkan keintiman di dunia nyata dan mencuri kapasitas Anda yang lebih dalam untuk koneksi. Ketiga, masturbasi terlalu sering tanpa memperhatikan batas energi tubuh Anda, menguras sistem Anda dengan cara yang bisa membuat Anda merasa lemah, berkabut, atau datar secara emosional. Dan yang keempat, mengabaikan kesehatan prostat Anda selama dan setelah masturbasi, mengundang peradangan tersembunyi yang lambat yang menggerogoti kenyamanan buang air kecil dan vitalitas jangka panjang Anda. Ini bukanlah kesalahan yang dramatis dan menjadi berita utama. Mereka tidak datang mengetuk pintu dengan rasa sakit atau panik. Mereka merayap masuk secara halus perlahan sampai suatu hari Anda bangun dan bertanya-tanya kemana perginya kekuatan Anda, kemana perginya hasrat Anda, kemana perginya diri Anda. Dan saya mengatakan ini bukan dari tempat menghakimi tetapi dari belas kasih yang mendalam. Saya telah melakukan percakapan ini dengan ratusan pria yang merasa bingung, malu, atau hanya lelah karena tidak merasa seperti diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka menangis pada saat mereka mengakui apa yang telah mereka hadapi, merasa mati, rasa terputus, atau hanya kurang hidup. Mereka adalah pria yang membangun karir, membesarkan keluarga, mengabdi pada masyarakat. Namun tidak ada yang pernah memberitahu mereka bahwa cara mereka merawat diri di balik pintu tertutup dapat memiliki dampak yang begitu langgeng pada perasaan mereka di dunia. Jadi biarkan saya menjadi orang yang memberitahu Anda kesehatan seksual Anda masih penting. Energi Anda, kenyamanan Anda, kemampuan Anda untuk merasakan kesenangan dan koneksi, semuanya masih penting. Tetapi itu membutuhkan jenis perhatian yang baru. Bukan jenis yang keras kepala dan memaksa, melainkan jenis yang mendengarkan, yang lembut, penuh rasa ingin tahu dan penuh hormat. Anda mungkin perlu belajar kembali cara menyentuh diri sendiri dengan cara yang menyehatkan daripada menguras. Anda mungkin perlu bereksperimen dengan melambat, membiarkan gairah membangun secara bertahap dan membiarkan tubuh Anda memandu kecepatannya. Anda mungkin mendapat manfaat dari mengurangi frekuensi bukan karena rasa malu tetapi sebagai hadiah untuk sistem saraf Anda. Anda mungkin menemukan bahwa kenikmatan sejati tidak selalu datang dari klimaks tetapi dari kehadiran, kesabaran, dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Ini jauh lebih dari sekadar menghindari kesalahan. Ini tentang mengklaim babak baru kehidupan yang didefinisikan bukan oleh penurunan tetapi oleh kebijaksanaan. Anda telah hidup melalui puluhan tahun tekanan performa dan terus maju. Sekarang tubuh Anda menawarkan sesuatu yang berbeda, undangan untuk masuk lebih dalam, bukan lebih keras, untuk memahami diri sendiri lebih sepenuhnya, untuk mendefinisikan kembali maskulinitas bukan sebagai kekuatan tanpa kelembutan tetapi sebagai kekuatan dengan kepekaan. Dan bagian yang indah adalah perubahan mungkin terjadi pada usia berapapun. Saya telah melihat pria berusia 60 dan 70 dan bahkan 80 dan kembali menjadi diri mereka sendiri, merasa lebih sadar, lebih hidup, dan lebih terhubung dengan tubuh mereka daripada yang pernah mereka rasakan di masa muda. Mereka, yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk memperhatikan, untuk beradaptasi, dan untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak lagi melayani Anda. Jika Anda mengenali diri Anda dalam salah satu dari 4 kesalahan ini, luangkan waktu sejenak sekarang bukan untuk menghakimi diri sendiri tetapi untuk berterima kasih kepada tubuh Anda karena telah angkat bicara. Dan kemudian berkomitmenlah dengan lembut tetapi tegas untuk melakukan hal-hal secara berbeda. Anda tidak perlu merombak seluruh rutinitas Anda dalam semalam. Mulailah saja dengan satu perubahan kecil. Mungkin itu memberi diri Anda lebih banyak waktu, memilih postur yang berbeda, melewatkan layar, atau hanya bertanya apa yang dibutuhkan tubuhku hari ini daripada seberapa cepat saya bisa selesai. Ini bukan hanya tentang seks, ini tentang kualitas hidup Anda. Ini tentang merebut kembali bagian-bagian diri Anda yang mungkin terasa hilang atau diredam. Ini tentang membangun hubungan baru dengan tubuh Anda yang berakar pada kebijaksanaan, kepedulian, dan harga diri. Jadi saat kita menutup percakapan ini, saya ingin Anda pergi dengan lebih dari sekadar informasi. Saya ingin Anda pergi dengan pola pikir baru. Anda masih makhluk seksual.
Anda masih mampu merasakan kesenangan. Anda masih diizinkan untuk mengeksplorasi, menikmati, dan berevolusi. Tapi sekarang Anda melakukannya dengan niat, dengan kejelasan, dengan kekuatan yang datang bukan dari paksaan tetapi dari pemahaman. 4 kesalahan yang telah kita bahas tidak harus mendefinisikan Anda. Mereka bisa menjadi titik balik, momen kesadaran yang membuka pintu menuju kesehatan yang lebih baik, koneksi yang lebih baik, dan rasa diri yang lebih dalam. Jangan menunggu krisis untuk membuat perubahan. Mulailah hari ini dengan langkah-langkah kecil yang penuh kesadaran. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih untuk itu. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya harap Anda akan tetap bersama kami di channel Hidup Bahagia di Masa Tua. Karena di video panduan berikutnya kita akan membahas strategi spesifik untuk membantu Anda meningkatkan ereksi, mendukung prostat, dan menyalakan kembali energi Anda setelah usia 60 tanpa pil tipu muslihat atau rasa malu. Anda tidak akan mau ketinggalan. Jika pesan ini menyentuh Anda atau membantu Anda melihat sesuatu dari sudut pandang baru, jangan simpan untuk diri sendiri. Sukai video ini. Bagikan kepada teman yang mungkin membutuhkannya. Dan bantu lebih banyak pria mengambil kendali atas kesehatan mereka setelah usia 60. Setiap kali Anda membagikan video ini, itu bisa menjadi awal dari transformasi orang lain.